media sosial dan gaya hidup hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia SMA 3 Jakarta, Ibu Ruth Yanti Sinaga, dan hadirin yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya berkesempatan berpidato mengenai media sosial dan gaya hidup hedonisme. Siapa sih? Saya tidak tahu media sosial. Media sosial adalah media online yang memudahkan interaksi sosial dimanapun dan kapanpun. Sedangkan gaya hidup hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Lalu apa hubungannya media sosial dan hedonisme? Perkembangan media sosial saat ini memang sudah semakin pesat, mengingat saat ini peran teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari setiap kehidupan manusia. Dalam hal ini, media sosial dapat mempengaruhi gaya hidup karena masyarakat cenderung mengikuti apa yang sedang populer di media sosial, dan tanpa sadar itu dapat mempengaruhi gaya hidup mereka, seperti mengubah gaya hidup berpakaian atau mengubah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kamu melihat teman yang posting barang branded di media sosialnya, kemudian kamu membelinya juga, namun hanya untuk kesenangan dan kenikmatan semata, dan hal tersebut terjadi berulang kali. Hadirin sekalian, gaya hidup hedonisme dapat terjadi karena diawali dari diri kita sendiri. Kita bisa saja menahan untuk tidak membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, apalagi kalau harganya tidak sesuai dengan budget yang kita miliki. Namun pengaruh lingkungan sekitar, khususnya pada media sosial, sangat susah diatasi. Lingkungan memaksa kita untuk mengikuti tren yang sedang booming di kalangan masyarakat. Jika kita dapat tersebut, kita akan dianggap sebagai individu yang maju dan akan mendapat banyak privilege, seperti mudah mendapatkan teman. Sebaiknya, jika kita tidak mengikuti tren tersebut, maka kita dianggap sebagai individu yang jadul atau sering disebut sebagai old fashion. Tentu saja gaya hidup hedonisme ini menimbulkan banyak dampak, terutama dampak negatifnya, seperti menjadi boros, tidak peduli akan masa depan. Bahkan ada yang rela berhutang untuk membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Namun dampak positif pada sebagian individu juga terasa, yaitu menjadi lebih percaya diri dengan penampilan mewahnya. Bagaimana cara mengatasi dan menghindari pengaruh media sosial akan gaya hidup hedonisme? Itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mengontrol diri dari keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Menanamkan sifat percaya diri dengan penampilan sederhana juga harus diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak memakai barang-barang mewah, bukan berarti kita ketinggalan zaman. Berilah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita lihat di media sosial hanya kesenangan. Oleh karena itu, orang-orang di media sosial cenderung terlihat bahagia atas hidupnya. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk mengekspresikan emosinya.
Maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menanggapi berbagai pengaruh yang disebabkan oleh media sosial. Sekecil apapun uangnya akan cukup untuk hidup, tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.